Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mencegah dan menghindari penyakit pada tanaman pisang, terutama di musim penghujan, sahabat tani. Kebetulan ini sudah masuk ke musim penghujan, bahkan di beberapa daerah sahabat kita sudah diguyur hujan terus. Maka perlu kita mewaspadai berbagai macam hal penyebab perantara penyakit pada tanaman pisang. Dan musim penghujan ini paling rentan dan paling cepat terserang hama penyakit, sahabat tani. Untuk itu perlu kita waspadai. Nah, pada video ini dulu sudah pernah kita bahas tentang 5 hal yang harus kita waspadai. Dan nanti sahabat tani bisa dicek di ujung layar video ini. Nanti akan saya tampilkan gambar thumbnail videonya, tinggal diklik saja. Dan sahabatku semuanya, sebelum saya lanjutkan, mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang, dan sahabat tani pun selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Jika video ini dianggap bermanfaat, juga bisa di share dan komen. Yuk sahabat tani, kita mulai pokok pembahasannya. Nah sahabat tani, di musim penghujan, kalau kita merujuk kepada berbagai referensi, tentu dari hasil riset, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama, bahwa musim penghujan ini kelembabannya sangat tinggi. Nah, kelembabannya tinggi karena diguyur terus oleh air hujan non-stop pagi, siang, malam, dan itu terus menerus. Nah, kelembaban yang tinggi ini akan mengakibatkan yang namanya virus, bakteri, dan jamur akan menjadi sarang tempat tumbuh dan berkembangnya, dan sangat cepat pertumbuhannya, sahabat tani. Apalagi kalau berada di area rumpun pisang kita. Kemudian yang kedua, di musim penghujan ini air hujan itu mengandung pH yang rendah, ya bisa 5, bahkan bisa di bawahnya 5. Kemudian di samping itu juga air hujan ini mengandung unsur hara tertentu, bahkan unsur hara yang juga sangat dibutuhkan oleh tanaman pisang kita, terutama yang namanya unsur hara nitrogen. Nah, nitrogen ini sangat dominan terkandung pada air hujan, sahabat tani. Maka tidak heran kalau musim penghujan tanaman pisang kita dapat hidup tumbuh dengan baik dan maksimal hijau, ya. Bahkan bukan hanya pisang, termasuk seluruh tanaman yang lainnya, bahkan biji-bijian dapat tumbuh dengan baik karena unsur hara tersebut, sahabat tani. Dan dari hal ini, apa hubungannya, apa kaitannya dengan penyakit pada tanaman pisang? Nah, sahabat tani, kalau sudah yang namanya tingkat kelembabannya yang tinggi, di mana penyakit yang namanya virus, bakteri, dan jamur tadi bertumbuh dan berkembang dengan baik di situ, sementara air hujan tadi mengandung pH yang rendah, sehingga tanaman pisang kita kalau pH-nya berada di skala level 5,5 ke bawah, apalagi 5,0 ke bawah, tanaman pisang kita tidak akan mampu menyerap unsur hara yang ada. Karena tanaman pisang kita tidak mampu menyerap unsur hara yang ada, akhirnya pertumbuhannya tidak menjadi maksimal karena kekurangan nutrisi atau kekurangan makan. Nah, makanannya yang kurang, tentu akan daya tahannya menjadi berkurang, sama dengan kita manusia, sahabat tani. Sementara virus, bakteri, dan jamur di situ sudah banyak. Nah, begitu daya tahan yang kurang, virus, jamur, dan bakteri mulai terinfeksi pada tanaman pisang kita. Ditambah lagi dengan tingkat kelembabannya tadi yang tinggi, yang terus menerus. Dan tentunya kalau di musim penghujan mungkin penyakit tanaman pisang tidak begitu kelihatan, seperti layu bakteri, kemudian penyakit layu fusarium, penyakit kerdil. Tapi nanti begitu masuk ke musim kemarau, nah disitulah dia menunjukkan wajah aslinya, di mana tanaman pisang kita daunnya sudah mulai menguning, bahkan mati, sahabat tani. Nah, untuk itu perlu kita waspadai. Nah, sahabat tani, agar tanaman pisang kita di musim penghujan dapat suplai air yang cukup, dapat nutrisi yang cukup, dan dapat mencegah terhindar dari berbagai macam serangan hama penyakit, dan di musim kemarau nanti tanaman pisang kita dapat tumbuh sehat dan bisa kita menikmati hasilnya. Untuk itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, sahabat tani. Apa saja yang harus kita perhatikan untuk mencegahnya? Yang pertama yang harus kita pastikan, sahabat tani, adalah sistem irigasinya atau drainasinya. Nah, ini sangat penting agar kita memastikan area rumpun pisang kita
jangan sampai tergenang air, jangan sampai ada bentuk piringan. Jadi kita harus permukaan tanahnya harus kita ratakan, bahkan harus kita buat sedikit gundukan tanah sekitar 15 sampai maksimal paling tinggi 20 cm ya, agar begitu air hujan turun itu dapat mengalir ke bawah dan tidak tergenang. Kemudian pada area paritnya ya, juga jangan sampai ada genangan air. Kita harus membuka seluruh pintu keluar aliran airnya atau drainasinya. Kita harus memastikan bahwa begitu air hujan turun dapat mengalir habis, tidak tersisa. Nah, kenapa sahabat tani, kalau sampai rumpun pisang kita tergenang air dan juga parit-parit yang ada di sekitarnya juga tergenang air, maka pH tanah kita, karena tadi air hujan tadi pH-nya rendah, maka akan membuat pH tanah kita di lahan kita akan menjadi drop, menjadi turun. Di samping itu juga sementara penyakit, virus, bakteri dan jamur juga akan berkembang di situ. Nah, itu yang harus kita perhatikan yang pertama. Kemudian yang kedua sahabat tani, dalam melakukan pemupukan. Nah, ini harus diperhatikan juga dalam melakukan pemupukan. Kalau di musim penghujan, usahakan jangan melakukan pemupukan dengan memperbanyak unsur nitrogen. Nah, kenapa? Karena air hujan tadi sudah mengandung unsur nitrogen. Tapi kalau kita melakukan pemupukan juga dengan unsur nitrogen juga seperti urea, ZA, kemudian NPK yang mengandung unsur N. Nah, itu unsur N-nya akan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, maka juga akan berdampak negatif kepada tanaman pisang kita sahabat tani. Karena pertumbuhan masa vegetatifnya, yaitu pertumbuhan batang dan daunnya memang akan maksimal, tetapi nanti pada pertumbuhan buahnya akan menjadi tidak optimal. Maka dari itu kita hindari penggunaan unsur hara nitrogen. Kita harus memperbanyak kalau bisa unsur hara mikro. Maksud saya unsur hara mikro ini bisa kita dapatkan dari pupuk kandang atau kompos. Dan jangan lupa kita harus memberikan trichoderma. Ini akan lebih bagus kita lakukan di musim penghujan. Kalaupun sahabat tani ingin menggunakan pupuk kimia sintetis, terutama apalagi kalau pisangnya sudah masuk ke masa generatif pembuahan, kalau bisa kita berikan, kita padukan antara pupuk tunggal seperti SP36 dan kita perbanyak KCL-nya. Nah, ini hal yang harus kita lakukan untuk pemupukannya sahabat tani. Kemudian berikutnya yang harus kita perhatikan, karena tadi air hujan tadi mengandung pH yang rendah, maka kita harus bisa memastikan menstabilkan pH-nya dengan cara kita perbanyakkan memupuk pisang kita dengan unsur hara yang mengandung kalsium ya, seperti kapur dolomit. Nah, kapur dolomit ini harus selalu kita berikan pada tanaman pisang kita di musim penghujan agar pH-nya tetap stabil, jadi tidak drop karena adanya guyuran air hujan. Nah, kapur dolomit ini sahabat tani bisa kita berikan tentu sesuai dengan dosisnya. Karena pada dua video ini sudah kita bahas tentang cara mengujinya dan cara menentukan dosisnya. Nanti sahabat tadi bisa dicek saja, karena di ujung layar video ini juga nanti akan saya cantumkan gambar thumbnail playlistnya yang berisi beberapa video. Nanti sahabat tani bisa cek. Kemudian berikutnya yang harus kita perhatikan sahabat tani, di musim penghujan ini tentu karena tadi banyak serangan selain virus, jamur dan bakteri juga serangga, maka kita harus melakukan penyemprotan rutin, yaitu penyemprotan rutin. Nah, penyemprotan rutin ini sahabat tani bisa kita menggunakan pestisida ya, bisa juga kita memperkaya dengan agen hayati. Nah, ini bisa kita lakukan penyemprotan rutin 1 minggu sekali ya, agar tanaman pisang kita dapat terhindar dari penyakit. Bahkan kalau bisa juga sahabat tani, kalau bukan menggunakan bahan kimia juga bisa menggunakan kita perkaya rumpun pisang kita dengan agen hayati, baik mikroorganisme termasuk juga trichoderma. Nah, bisa kita lakukan penyemprotan. Nah, sahabat tani, di samping itu juga hal yang perlu kita perhatikan di musim penghujan ini, itu kalau kita melakukan pemupukan, kemudian pemberian kapur dolomit, termasuk juga mengatasi penyakit dengan menggunakan pestisida, usahakan kita lakukan dengan cara kita semprot. Jadi kita menggunakan alat penyemprotan, tapi jangan dikocor ya, baik kita kocor dengan air langsung, karena ini akan menciptakan kelembaban yang tinggi, juga akan berbahaya, akan memperparah keadaan. Maka kita harus melakukannya dengan melakukan penyemprotan sahabat tani. Oke sahabatku semuanya, ini saja hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.